meteorik. Nah, ini ceritanya nih mungkin panjang ya. Kalau meteorik mungkin dulu nggak tahu jutaan tahun lalu pernah jatuh atau sesuatu masuk ke dalam, melesak ke bumi juga itu membuat sesuatu juga. Tapi ini apa? Kita cenderung bukan yang nggak boleh dibahas, memang pasti ada. Contohnya meteor jatuh melesak 2 kilometer misalkan ke dalam bumi juga itu ada mempengaruhi juga ke arah sana. Tapi ke magmatiknya itu yang existing di dalam perut bumi ya. Juga nanti ada sea water-nya juga ada. Ini connect ini nama-nama anu ya, nama-nama ini metamorphic itu juga sama. Inilah kira-kira air ini yang apa air ini membawa ini yang ke atas. Kemudian untuk batuan, nah ini reservoir sendiri itu juga mungkin secara geologi akan dibahas. Kalau reservoir diperminyakan mungkin karbonat, mungkin sil dan sebagainya. Nah ini dikaitkan dengan wadahnya itu sendiri juga nanti ada beberapa gambaran suatu apa namanya map seperti apa sih kondisinya. Nah heat source ini yaitu si sumber panas tadi ya, bagaimana dia mengalir. Dan yang terakhir adalah permeabilitas. Nah, ini juga sangat penting. Meskipun ini orang geologi struktur akan memahami bagaimana migrasinya kalau tempat lewatnya saja susah gitu kan. Jadi bisa-bisa nanti bisa drop source dan sebagainya. Ini adalah rekayasa, ini rekayasanya atau modelingnya di geothermal. Itu nanti kebanyakan di sini rumus-rumus, nanti tabel-tabel dan sebagainya disajikan. Yang seperti apa permeabilitasnya sehingga menghasilkan ini dan itu tuh di situ ada apa namanya digambarkan. Dan yang terakhir adalah ini secara whole-nya, secara ini. Jadi puzzle seperti apa sebenarnya dari mulai kita memprediksikan mau mencari mencari sumber panas bumi yang potensial untuk dijadikan panas bumi untuk tenaga listrik atau keperluan lain, di mana kita ini kan ada air, ada gas dalamnya, ada batuan. Kemudian, nah temperatur ya, jadi akan berubah. Ada air juga tetap ke atas, ada gas juga, tapi sudah melalui apa? Melalui ada permeabilitasnya. Kemudian bisa atau open equilibrium. Ini semua kesetimbangan terus. Nah itu akan kita bahas setiap tahap demi tahap apa yang terjadi dan efeknya terhadap ini kan inisialnya apa, finalnya yang akhirnya itu yang akan kita bahas, di mana disitulah yang namanya panas bumi yang terjadi di bawah yang akan kita manfaatkan. Di mana kalau ini misalkan apa namanya kita dikatakan bahwa ini kita kan yang nampak yang bisa dilihat itu adalah yang final atau yang nampak di permukaan. Nah kita dengan berbagai aspek tadi kita mundurkan ke belakangnya sehingga kita akan men-trace di mana kedalaman berapa, seperti apa kondisi reservoir yang kita panas bumi yang kita cari. Nah, oleh karena itu, tadi kita ada bicara mengenai yang naik ke permukaan itu adalah air beserta ion-ion atau kation anion atau gas yang naik ke atas, itu akan dikumpulkan. Kemudian juga bisa men-trace menggunakan tadi yang namanya secara radioaktif atau apa namanya peluruhan isotop-isotop elemen juga kita bisa gunakan juga. Nah, kemudian setelah itu dua data tadi ada lagi yang lain-lainnya lagi untuk permeabilitas itu biasanya itu menggunakan X-ray ya. Itu biasanya itu apa analisanya seperti pada perminyakan untuk menghitung permeabilitas. Kemudian setelah tahu permeabilitasnya sudah tahu sejarah apa namanya trace dari bawah sampai ke atas seperti apa. Kemudian kita dibantu dengan geologi struktur, maka itu suatu keterpaduan di mana data yang tadi bisa mensupport kepada apa namanya pencarian sumber panas bumi tadi. Dan tidak kalah penting, ini kan secara geokimia ini adalah preliminary, artinya pendahuluan studi atau kajian mengenai pencarian geothermal tadi. Tapi ini perlu dilakukan sebab apa? Sebelum meningkat ke lebih dalam dan lebih berbiaya mahal, ini sudah harus lulus dulu seleksi ini dengan cara seperti ini. Geokimia ini memang diperlukan karena untuk
memprediksi sebelum lebih jauh bertindak untuk eksplorasi panas bumi ini, ada baiknya memahami dulu dasar-dasarnya beserta hukum-hukum yang ada atau rumus-rumus yang ada atau formula yang ada di dalam perhitungan geokimia yang dikaitkan dengan panas bumi yang terkandung atau yang ada di dalam reservoir. Mungkin kira-kira itu gambarannya. Mungkin kita kembalikan ke Pak Moderator untuk diskusikan mengenai yang saya bicarakan ini. Silakan Pak Ben. Baik, ini kita bicara tentang slide 5 dan slide 6 ya. Teman-teman, ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ada, saya ya dulu yang tanya ya Pak Setiana ya. Silakan, ini Pak. Kebetulan saya juga agak awam juga nih mengenai, bukan agak ya, mungkin awam ini mengenai geochemistry ini. Jadi mohon maaf pertanyaan saya, pertanyaan newbie nih Pak. Ya. Yang slide nomor 5 Pak, coba ya, Pak dibuka 5. Slide nomor 5 ya. Nah, slide nomor 5 ini kan ada water, rock, heat source, permeability. Nah, data-data ini itu dapat diperoleh itu dari pengujian geokimia dari fluida yang di surface ya Pak? Permukaan. Di permukaan ya. Betul Pak. Jadi yang itu yang kan gini ya. Air itulah kan sampelnya berupa air ya, beda dengan perminyakan ya. Air ini malah jadi sumber indikator sampling untuk menentukan atau mendapatkan data. Kalau perminyakan kan bukan batuannya ya. Nah ini air, karena air itu membawa serta itu tadi berbagai-bagai yang dilewati sepanjang perjalanan. Di mana di sini sampling air itu suatu keharusan di dalam geokimia geotermal, yaitu dari data tadi kita akan memplotkan tadi, menelusuri ke belakangnya dengan rumus-rumus atau apa yang ada di situ. Dari air tadi juga bisa menentukan ke temperatur di dalamnya, karena akan diplot dengan nama, ada istilah geotermometer. Nah, geotermometer membutuhkan data sebelum dapat temperatur source itu, kita diperlukan data dari sampel ion-ion, kation, anion atau senyawa kimia yang ada di dalam air yang disampel. Kira-kira itu kenapa. Jadi kalau mengenai batuan itu sendiri itu enggak dari air, itu bisa struktur geologi, litologi. Jadi lapisan-lapisan dilewati seperti apa, itu adalah litologi, akan bicara tuh orang geologi di rocknya tadi. Hal heat source memang itu kita akui dari magmatik yang dari dalam tuh nggak ada yang lain. Nah, yang ini lebih kurang nggak gitu beda dengan perminyakan ya, permeabilitas. Jadi itu adalah meskipun ada, kalau laluannya nggak ini juga tidak prospek atau ada kemungkinan hal lain. Makanya ini di sini juga tetap kita akan ingin kesinambungan mengenerate panas itu untuk uap itu untuk keberlangsungan energi yang tidak terputus, tidak cepat habis gitu. Makanya di sini bicara di sini ini permeabilitas ini di fisika, di strukturnya ya itu bicaranya. Kira-kira itu mungkin kalau di ini kimianya hanya sangat simpel. Kimia itu hanya sebenarnya hanya bicara ion-ion yang terbawa dari bawah sampai ke permukaan. Kita telusuri di mana ininya sumbernya. Oleh karena itu, makanya kan jarang sekali dibahas secara detail, kecuali hal-hal biasa langsung orang itu ke ke geofisika, geologi geofisikanya. Tapi geokimia itu ada pendahuluan lah, kira-kira pendahuluan sampling atau kajian sebelum ke yang lainnya. Kira-kira itu, Pak Bin. Baik, terima kasih Pak Setiana. Ya. Beda dengan, maaf, saya ini kan, di perminyakan justru geokimia sangat berperan untuk hidrokarbon. Karena di situ geokimia bisa menentukan umur batuan, kemudian bisa melakukan kematurasi atau tingkat kematangan suatu source rock terhadap produksi migas. Kalau di geotermal ini hanya membantu ini saja, saya pikir. Tak sebanyak perannya di dalam perminyakan untuk geokimia ini. Silakan, Pak. Baik, teman-teman yang lain, ayo ini siapa ini? Pak Nurullah, Pak Nur, Pak Husin, siapa lagi? Mas Tommy. Nah, silakan, Mas Agung.
Silakan saya buka lagi satu pertanyaan. Pak, mohon izin Pak, Andre Pak. Ye, Mas Andre. Ya, dari Ini calon direktur PP ini. Enggak Pak. Amin, amin. Amin aja deh. Ya. Mau tanya aja Pak, ini sama newbie-nya juga nih Pak. Kira-kira dengan karakter-karakter apa namanya tanah kan pasti kan beda-beda di tiap-tiap negara gitu ya Pak ya. Sehingga setiap apa namanya wilayah itu pasti punya potensialnya, khususnya juga terkait dengan Ring of Fire gitu ya. Fire. Jadi gini, kalau boleh dikasih mematikan suara kita, Pak, mengenai tapi kalau sudah saat tanya jawab kita buka. Ini saya lupa buka sebentar. Sorry Mas Andre, Pak Suaranya mute. Ya. Oh enggak. Sudah, oke. Silakan Pak Andre lanjut. Ya, mohon bisa dikasih penjelasan dan elaborasinya Pak mengenai daerah-daerah mana di negara di seluruh dunia gitu yang dari sisi karakter apa namanya nih karakter tanah dan lain-lainnya paling sedikit effort untuk melakukan apa namanya pembersihan atau perlakuan kembali kepada steam yang digather gitu Pak. Mungkin juga terkait sama daerah-daerah yang Ring of Fire tadi Pak. Iya. Ya, lanjut Pak. Baik, silakan Pak Andre sudah. Jadi begini mungkin sebelum ke yang lain juga bisa menambahkan. Sebenarnya memang sudah ada teknologi, mungkin juga nggak mahal amat. Tapi dalam artian ini kan belum baku digunakan oleh orang-orang umum ya. Jadi sebenarnya untuk mendeteksi the hottest spot, tapi nggak tahu panasnya berapa, nggak tahu dalamnya berapa, the hottest spot tuh sudah ada data sebenarnya seluruh dunia. Mungkin itu sudah dikerjakan. Oleh karena itu memang tidak ada salahnya ya kita ini memang berbagai-bagai pintu ya kita untuk supaya meminimalis resiko ya. Jadi ada yang namanya satelit dulu namanya lupa saya. Linter maksudnya ya, itu dia tuh bisa mendeteksi hanya the hottest spot. Artinya titik mana yang koordinat yang terpanas, tapi nggak tahu berapa. Kan kita itu kan kita perlu suatu ini pendalaman. Nah, itu mungkin salah satunya. Tapi kalau secara geokimia yang konvensional, memang kita cenderung menunggu pakar geologi struktur. Nah, itu mungkin karena yang tahu struktur di dalam tuh orang geokimia hanya isinya apa ya, bagaimana reaksi kimianya. Kita nggak bicara bagaimana bentuknya. Mungkin ada yang menambahkan dari yang hadir di sini, silakan. Ya, sebentar. Tadi Mas Andre nanya kan sumber mana yang kira-kira karakteristiknya itu aman gitu ya, nggak menyebabkan banyak effort gitu ya Mas Andre ya? Sedikit impuritisnya mungkin gitu ya, ya. Effortnya gitu. Baik. Contohnya kayak cukup terkenal yang kayak di Iceland, di New Zealand, terus banding Indonesia itu kira-kira gimana gitu Pak? Ya, oke. Baik. Kalau ini tadi kan Pak Sudiana bilang ada satelit ya. Mungkin saya nyambung, satelit tadi itu apakah bisa memberikan data impurities atau purities dari kandungan kimia ya, Pak Sudiana? Oke, baik Pak. Itu nggak dijelaskan. Dia hanya hotspot. Mungkin tadi ini dari analisa geokimia tadi itu bisa merepresentasikan apa yang ada di dalam itu. Dari situ udah kelihatan. Dari hasil geokimia menyumbang kepada nanti Buddha apakah nih sos wilayah ini dengan kondisi seperti ini, ion-ion terlarutnya dan sebagainya. Itu salah satunya yang tadi Pak Ali ceritakan bahwa memang setiap sos ini punya keinginan masing-masing mengelolanya itu. Dari mana data tadi? Dari data geokimia tadi. Mungkin itu ada yang menambahkan, silakan. Oke, silakan. Mungkin ada database di dunia ini yang tersedia dan bisa diakses oleh kita. Mungkin Mas Andre punya rencana untuk ekspansi bisnisnya ya Mas Andre ya. Betul, Pak. Ya, tapi harus cari mana nih yang paling pure, paling aman. Jadi biayanya nggak terlalu besar. Ini pakarnya, salah satu pakarnya mungkin Mas Ali bisa membantu atau Pak Rio atau Pak Sugi? Ya, terima kasih waktunya Pak
Jadi kalau pertanyaannya mengenai kualitas dari, berarti kualitas yang utama berarti kualitas fluida, karena yang dimanfaatkan fluidanya. Jadi memang fluida itu kan kualitasnya yang di dalam air, larut dalam air biasanya itu adalah masalah scaling. Kalau apa namanya di uap biasanya adalah masalah gas yang juga berpengaruh terhadap misalkan pH dan lain-lain. Nah, ini memang kalau misalkan daerah-daerah yang memang serba itu Pak, karena dunia ini kan Tuhan itu kan adil gitu ya. Jadi kalau yang sempurna nggak ada. Jadi misalkan kalau mau panas berarti yang umurnya masih muda gitu kan. Muda apa gunung misalkan kan karena kita di daerah Ring of Fire jadi sumber panasnya muda. Ini kan panas sekali. Tapi pada saat dia panas sekali juga biasanya reservoirnya tuh belum terbentuk. Jadi belum ada tudung daripada. Jadi kalau secara geokimia mungkin Pak Sustiana tahu bahwa reservoir kita kan harus ditutup oleh namanya caprock. Caprock ini kan hasil dari panas yang bercampur dengan batuan dan juga dengan air sehingga akhirnya membentuk suatu lapisan yang kedap, jenisnya apakah clay atau yang lain. Itu kan awalnya bukan clay, tapi menjadi clay setelah berapa ribu tahun, ratus ribu tahun, sehingga akhirnya dengan itu tudungnya itu terbentuk sehingga akumulasi terjadi. Nah, itu kalau muda belum ada tudungnya, jadi nggak bisa dapat reservoir dalam volume yang cukup besar gitu. Jadi panas sih iya, tapi tidak reservoirnya belum terbentuk, jadi paling kecil. Kemudian juga kalau mamanya katakan masih muda juga, misalkan sudah terbentuk reservoir. Yang jadi masalah pada saat fluidanya masih muda, itu gas magmatiknya masih tinggi, masih banyak. SOX, H2S segala macam. Itu yang korosif dan pH-nya sangat rendah. Nah, ini yang pernah juga terjadi misalkan di beberapa lapangan di Filipina juga di daerah yang vulkaniknya masih muda gitu. Nah, jadi akhirnya juga akan mahal sekali gitu untuk bagaimana kita memasang misalkan casing yang kita gunakan, pipa yang kita gunakan harus menggunakan bahan stainless dan lain-lain yang akhirnya secara ekonomi tidak menarik gitu. Tapi kalau umurnya sudah terlalu tua gitu, jadi mungkin reservoirnya besar, tapi masalah temperaturnya juga nggak bagus gitu. Jadi udah bisa tua itu kan otomatis juga mungkin udah terbuang banyak melalui manifestasi dan lain-lain sehingga energi kontennya juga nggak bagus, nggak rendah gitu. Jadi tapi nggak ada masalah, tapi barangnya itu jadi nggak menarik juga begitu. Jadi ini kombinasi dari beberapa aspek. Gantian bicara gitu. Itu bagus. Ya. Nah, jadi memang kemudian geologis, geokemis itu, geofisis itu mereka kan akan menilai prospek itu yang menarik dari berbagai aspek tadi. Jadi ya mungkin umurnya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, reservoirnya juga cukup bagus, segala macam. Jadi kualitasnya itu acceptable dari berbagai sisi gitu. Nah, jadi memang kita baru tahu betul bahwa kualitas itu bagus, itu memang kalau sudah dibuktikan dengan pemboran. Nah ini yang, kalau umur mungkin bisa gitu dari permukaan, dari batuan permukaan, atau mungkin letusan gunung itu terakhir kapan, dan lain-lain, itu bisa. Tapi tetap aja bahwa bukti bahwa kualitas itu bagus itu harus ngebor. Nah dari sumber pemboran ini, apakah itu pemerintah mewajibkan misalkan 3, tapi 3 kalau kapasitasnya 50 mega mungkin oke, tapi lebih dari itu kan nggak mungkin. Seperti katakan 100 mega, mungkin butuh lebih dari 5 misalkan untuk istilahnya memastikan cadangannya itu cukup. Di samping cadangan cukup, kualitas fluidanya. Tapi tadi, kualitas fluida itu nanti setelah dapat semua akan dijadikan dasar untuk melakukan desain engineering teknologi yang akan digunakan sehingga berpengaruh terhadap keekonomiannya. Jadi kalau hanya dari luar saja umum mungkin kelihatan, tapi tidak semuanya bisa memastikan bahwa
kualitas fluida itu akan bagus. Jadi mau nggak mau eksplorasi itu ya kita anggap aja. Kalau memang ini bisa gagal, bisa berhasil. Bisa gagal dalam arti nggak dapat permeabilitas, fluidanya nggak friendly, terus kemudian juga mungkin faktor-faktor yang lain gitu. Nah, itu mau nggak mau kita harus tempatkan bahwa mengeluarkan uang segitu besar tanpa ada kepastian bahwa itu akan kembali karena berbagai faktor dari cadangannya nggak besar, sumurnya nggak bisa dapat sumur yang bagus, temperaturnya nggak terlalu tinggi, fluidanya nggak friendly. Nah, memang mungkin tiap daerah memang agak berbeda-beda ya. Jadi misalkan di Iceland gitu, karena sistemnya beda, karena di sama-sama Ring of Fire, tapi Pacific Ring of Fire dengan daerah sana itu kan di sana kan yang ocean tapi yang memisah gitu ya, sehingga biasanya lebih dangkal, temperaturnya lebih tinggi. Tapi kita juga Halo, nah ini ada sedikit lag nih. Waduh, pas seru-serunya lah. Ada sedikit lag. Seru-serunya. Apa sambil menunggu Pak Ali coming back. Jadi Mas Andre tadi kelihatannya database itu mungkin belum ada ya yang ready untuk bisa dilihat di mana lokasinya. Tapi sepertinya diberikan ciri-ciri. Nah, tentu saja survei geofisika, geologi, geokimia itu menjadi satu kesatuan itu sepertinya. Sehingga dengan ciri-ciri itu bisa memperkirakan, oh kalau lokasinya di sini ya seperti ini gitu ya. Tapi nanti karena ini preliminary, nanti untuk diskusi lebih panjang insya Allah pada sesi-sesi berikutnya Mas Andre ya. Ya Pak, boleh Pak, boleh diundang lagi Pak. Ya, siap. Terima kasih pertanyaannya sangat menarik. Ya, Oke, kita lanjut Pak Asdiana ke slide terakhir. Iya, mungkin ini sebagai kesimpulan dan harapan. Jadi karena di sini ada difokuskan ke geokemis geotermal, berarti bukan sebagai kemisnya di sini adalah forum kita adalah geokemis ya ke arah geotermal. Berarti yang diharapkan adalah seorang geokemis mampu untuk menentukan mampu menentukan atau memilah ya apa saja yang perlu dikerjakan untuk menjalankan studi pencarian sumber panas bumi yang potensial. Artinya sudah mau menentukan kenapa mesti ini, kenapa efek dari masing-masing ini diplotkan dengan suatu sistem, jadi dia bisa memberikan report yang lengkap sumbangan geokimia untuk pencarian sumber panas bumi yang potensial. Di mana tadi yang dikatakan yang bisa dilaksanakan adalah yaitu ke lapangan, laboratorium, kemudian ada indikator-indikator lain yang bisa menunjang ke situ. Tetapi tetap peran geologi struktur untuk ini sangat-sangat karena memang ini sifatnya geokimia ini sifatnya membantu untuk menyempurnakan suatu survei panas bumi di mana dengan dijalankannya geokimia geotermal ini ada survei ini artinya kita men-screening meminimalis resiko sebelum bertindak ke lebih lanjut yang berbiaya tinggi. Mungkin kira-kira itulah kalau untuk hari ini. Kalau gambaran detailnya mungkin dalam kesempatan kita akan buka dan ada tata caranya dan sebagainya seperti cuklaknya harus seperti apa menjalankan nanti akan disajikan dalam kesempatan lain. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan Pak Win. Baik, terima kasih banyak Pak Sutiana. Nah, ini saya buka satu kesempatan bertanya lagi nih sebelum ditutup. Ini waktunya pas banget nih, tapi kita kasih kesempatan silahkan. Kalau masih ada dua juga masih oke lah. Dua Pak Sutiana ya. Ya, silakan. Silakan. Kalau enggak, maka kita akan tutup. Setengah pertanyaan boleh, Pak? Bukan satu, setengah. Setengah pertanyaan boleh. Jawabannya setengah. Pertanyaan pendek aja. Jadi ini merangkum sebetulnya pertanyaan Pak Andre tadi. Jadi penentuan atau perkiraan sistem, nanti Pak Aliasa juga boleh menambahkan perkiraan sistem dominasi air atau
deep reservoir atau ini, itu bisa ditentukan dengan sampel-sampel geokimia kan ya. Nah terus kaitannya dengan air, tadi disebut ada beberapa jenis air apa namanya? Formasi. Iya, air klorida, alkali, terus sulfat dan sebagainya. Itu peranannya kalau bisa lebih konkret, itu kan bisa Pak untuk menentukan reservoir kemudian tadi. Jadi misalnya dengan manifestasi air panas biasa, terus bisa dilihat dominasi air dengan jenis brine yang bagaimana. Nah, itu barangkali yang konkret yang bisa dirumuskan untuk Pak Andre ini. Jadi untuk kita di bisnis barangkali kita ingin lihat shortcut aja kayak gitu. Jadi penentuan sampel geokimia di suatu manifestasi itu bisa menentukan kira-kira reservoirnya bagaimana, terus perkiraan temperaturnya bagaimana, atau di natural heat flow-nya lah kira-kira. Jadi mungkin kaitannya ke situ kalau bisa dibuatkan nomogram atau apa yang dulu Pak Sutiana pernah presentasi waktu dari Rusia itu. Ya, betul. Ya. Jadi baik Pak Priyo, baik. Memang ini sudah ada, ini gambaran nanti saya di share. Jadi bagaimana dari data tadi diplotkan ke dalam suatu diagram yang kayak anggaplah cetakannya gitu ya. Oh ini kalau kalium sekian, natrium sekian tuh ini wilayahnya, oh begini suhu. Jadi perkiraan reservoirnya dominasi uap atau dominasi air. Ada semua, ada dalam tabel-tabel. Nanti sudah saya lancar. Itu berguna untuk Pak Andre nanti. Untuk nanti di WhatsApp. Investor lah. Saya kirim nanti ke Pak Andre lewat Pak Win. Itu bagaimana menentukan, misalkan dari hasil tadi diplotkan ke dalam tadi. Oh ini maksudnya dengan naiknya kaliumnya naik atau ininya turun, NA dan sebagainya itu ada dalam kayak diagram. Ya meskipun empiris, tapi kalau dia database-nya banyak, Pak Andre bisa membuat ini sendiri malah. Oke. Memang ya tadi jadi kita di sini membatasi, jadi memang kalau ion ini umum, cuman yang dari isotop tuh hanya diperlukan tertentu aja tergantung kondisi yang ada. Tapi kalau ini mah mirip semua, ada yang namanya sodium, itulah dikatakan geokimia umum untuk mensupport ke geokimia geotermal. Itu ada nanti dari diagram-diagram tersebut mungkin bisa dilihat, oh dari hasil ini diplotkan ini gambarannya apa kesimpulan dari data itu. Bisa nanti saya sampaikan. Sama yang lebih spesifik Pak, tadi ada 4 jenis brine klorida, sulfat, alkali klorida, itu kalau bisa dicocokkan dengan di Indonesia kalau punya database-nya. Migas ada saya sebagian. Indonesia wilayah Jawa Timur ada Jawa Tengah ada. Itu Pak Andre itu. Nanti saya pokoknya ini bagus. Kira perlu untuk beliau itu. Oke, iya. Karena dari situ memang akan dalam paketnya sudah disiapkan lengkap sekali dari mulai kalkulasinya, rumus-rumusnya bagaimana seorang geokemis geotermal bisa mengimplementasikan apa yang diterima dari seorang kimia analis untuk cerita ini loh sebenarnya kondisi yang dapat disumbangkan kepada geotermal. Kira-kira gitu, Pak. Usulan singkat yang setengah lagi ke Pak Win, nanti kalau kelanjutan sesi Pak Sutiana ini kita bisa bersama-sama menyusun manual untuk working manual lah. Bagaimana metode geokimia ini bisa menyumbangkan paling tidak untuk perkiraan kondisi reservoir nantinya, sehingga para pengembang bisa lihat, bisa untuk screening screening hipotesis screeningnya. Ada data ya Pak ya? Iya. Data ada kita bisa. Pak. Nah, ini kan memang waktunya juga sebentar. Mungkin nanti Pak Sutiana kan sudah menyiapkan menyiapkan materi yang lebih lengkap nanti ya. Iya, ada sesinya lengkap dengan data studi kasusnya, bagaimana menghitungnya, ada saya buat penjelas. Jadi bermodalkan ini udah bisa ke lapangan, kira-kira inilah tugas geokemis geotermal yang harus dimiliki dari mulai menentukan suatu kajian sampai melaporkan itu sudah saya buat satu paket. Tetapi tetap ujungnya finalisasi oleh orang geologi, geofisika akan membantu. Tapi kalau sudah geokimia sudah saya siapkan. Ada studi kasus wilayah mana dengan bukti-bukti hasil samplingnya kita hitung dan kita tentukan inilah judgement-nya seperti ini. Kira-kira gitu Pak Win. Terus ada kelanjutan praktis jadi Pak? Ada, jadi ada itu. Ada. Jadi kenapa? Karena biar percaya diri gitu.
dengan modal ini loh, ini ada seperti ini, kayak udah bawa cetakan, bawa rujukan, ini kayak gini, dapat kayak gini. Jadi sudah checklist gitu kan. Kan senang kalau engineer senangnya begitu, nggak suka diturunkan rumus, nanti kabur, nggak ada yang mau ngikutin. Iya. Tapi tabel ini. Sayangnya masih COVID-19 nih ya, jadi mungkin sesi yang berikutnya di online kan juga masih bisa ya Pak? Dan situasi, kalau COVID lewat, tetap muka, lebih senang, lebih komprehensif. Tapi kalau online juga ya kita terus. Kita siap. Ya, oke. Baik, terima kasih. Pak Pio, Pak Win. Ya, Mas Andre masih ada? Sudah Pak, sementara Cukup ya? Baik. Saya kira masih ada yang lain? Nggak ada yang tanya tuh. Nggak ada semua? Nggak ada. Oke, kalau memang sudah tidak ada, kami atas nama Pak Sudiana dan teman-teman di API Inaga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir ya hari ini, dan especially untuk Pak Sudiana, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan sharing kepada kami semua ya. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa di dalam grup ada diskusi, dan jangan lupa hari Rabu tanggal 6 itu akan ada sharing session juga tentang transformation of leadership. Ya, leadership transformation di waktu pandemik COVID. Nah, ini yang diberikan oleh ahli HRD kita, nah, Pak Edwin. Ini juga sangat menarik. Nah, semoga nanti teman-teman bisa join atau mengajak teman-temannya yang HRD dan yang lainnya untuk bisa join. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum terakhir, saya tutup, saya sampaikan ke Pak Angga, mohon semua tangan teman-teman peserta atau suaranya diangkat semua sebagai tanda terima kasih ke Pak Sudiana. Terima kasih Pak Sudiana. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ali, terima kasih juga. Pak Ali, terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Pak Ali, nuhun, Pak Ali, nuhun. Ayo, silakan. Terima kasih Pak Sudiana. Sami-sami.